Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru pasti naik, namun kenaikan tidak membabi buta. Ada sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah dan seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Seperti apakah keringanan pajak dan barang jasa apa saja yang tidak dipungut biaya pajak? Kita akan membahasnya dengan Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti. Halo, selamat sore Mbak Dwi Astuti. Selamat sore Mas Camar, apa kabar? Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Baik, Mbak Dwi, kalau kita lihat dari berita pengantar tadi bahwasannya kenaikan PPN 12% ini akan diberlakukan pada awal tahun depan, apakah betul? Ya, tadi kalau bisa didengarkan sama-sama pernyataan Ibu Menteri Keuangan bahwa memang kenaikan atau penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, jadi menjadi 12% ya, kenaikannya sendiri 1%, itu akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2025. Jadi nanti kita tunggu bersama seperti apa, karena itu memang sudah diatur di Undang-Undang HPP, sudah ditetapkan. Oke, baik. Namun untuk mekanisme penerapan kenaikan 12% ini seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya ini tidak akan membabi buta. Masih ada barang-barang dan juga jasa yang tidak dikenakan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tentu saja ini akan sama sebetulnya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tetap tidak dikenakan PPN. Susu, beras, kemudian katakanlah sayur-sayuran, jagung, sagu, susu, daging, telur itu tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian ada jasa-jasa juga, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu juga tidak dikenakan PPN. Dan kami sendiri secara infrastruktur sudah menyiapkan kenaikan ini dengan diimplementasikannya Kortex nanti kenaikan PPN ini sudah akan bisa kita akomodir dalam sistem kita di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, baik. Lantas tadi sempat disebutkan mengenai keringanan pajak. Nah, keringanan pajak ini gambarannya seperti apa? Apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan? Sebetulnya kalau kita bicara bukan keringanan ya, artinya memang by rule dalam aturan sendiri memang untuk barang-barang tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Indonesia itu tidak dikenakan PPN. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan. Jasa-jasa juga yang sangat berdampak untuk kehidupan masyarakat banyak juga tidak dikenakan PPN. Nah, harapannya ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi memang serangkaian program yang memberikan penguatan daya beli masyarakat juga selama ini sudah disampaikan. Misalnya untuk UMKM sampai dengan 500 juta omsetnya itu tidak dikenakan pajak. Kemudian kalaupun di atas 500 juta itu hanya dikenakan 0,5% saja. Ada pelebaran tarif juga untuk PPH yang tadinya sampai dengan 50 juta itu 5% sekarang menjadi sampai 60 juta. Intinya adalah dengan penyesuaian kebijakan ini juga daya beli masyarakat tetap terjaga. Apalagi sekarang misalnya ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah susun maupun rumah tapak sampai dengan 5M. Kemudian juga ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian otomotif. Sebetulnya ini yang diharapkan adalah multiplier efeknya. Ketika misalnya industri otomotif tetap tumbuh, industri properti tetap tumbuh, ini sebetulnya kan yang terpengaruh itu industri ikutannya. Jadi kalau misalnya properti tumbuh, otomotif tumbuh, orang-orang masih bisa bekerja gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya at the end ini menjaga daya beli masyarakat gitu. Nah, sehingga kemudian dengan adanya penyesuaian tarif yang 1% ini daya beli masyarakat tetap terjaga. Oke, artinya ada efek domino positif yang diharapkan atas kebijakan tersebut. Baik, Mbak Dwi, ini cukup menarik karena biasanya setiap adanya rencana penerapan kebijakan baru, masyarakat biasanya sudah khawatir duluan. Lantas bagaimana seperti yang Anda sampaikan tadi, memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DJP ini betul-betul bisa menyentuh sampai ke lapisan masyarakat termasuk untuk pelaku UMKM?
Ya, betul. Ini sebetulnya persiapan untuk melakukan sosialisasi ini sudah cukup lama kita lakukan. Bahkan ketika Undang-Undang HPP pertama kali disahkan gitu ya. Saat itu juga kami juga sudah memberikan sosialisasi edukasi yang masif sebetulnya kepada masyarakat akan manfaat pajak. Sebetulnya pajak itu pasti dikembalikan untuk masyarakat. Mungkin sekarang penguatan bantalan kesejahteraan masyarakat ya, misalnya seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia Pintar, kemudian subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi listrik, itu adalah program-program yang terus diberikan kepada masyarakat. Dan ini tentu saja membutuhkan dana yang sebetulnya ketika melalui pembayaran pajak ini adalah bukti juga kegotong royongan ini gitu untuk membiayai seluruh program-program pemerintah. Nah, ini yang barangkali terus akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita edukasi kepada masyarakat. Dan harapannya penyesuaian tarif yang 1% ini juga nanti manfaatnya kita akan kembalikan kepada masyarakat juga. Barangkali ini program-program presiden kita Bapak Prabowo kan itu juga banyak sekali untuk menyentuh kehidupan masyarakat banyak ya. Nah, ini tentunya perlu kita support juga sebagai bentuk kegotong royongan dari masyarakat melalui pajak ini. Baik. Demikian Mas Damar. Baik, Mbak Dwi, tentunya ini menjadi salah satu tantangan juga untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan agar tidak panik. Namun apakah ada antisipasi yang khusus dilakukan apabila nanti pedagang ramai-ramai menaikkan harga barangnya karena sudah tahu isu ini? Apakah ada penyuluhan jangka panjang yang terus dilakukan seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, pastinya kami sudah menyusun program edukasi tidak hanya kepada masyarakat sebetulnya, kepada juga para pelaku usaha. Dalam hal ini sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Ibu Menteri bahwa program ini pasti sudah melalui pengkajian yang baik. Dan pastinya juga untuk para pelaku usaha juga dalam hal ini jangan juga menaikkan harga dengan semena-mena gitu ya. Baik. Karena kan pasti yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat banyak. Karena tadi penyesuaiannya itu kan hanya 1% dan PPN itu kan sebetulnya yang membayar itu nantinya customer paling akhir. Kalau para pengusaha ini sebetulnya nanti ada, kalau di PPN itu ada mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Ini sangat teknis sebetulnya. Tetapi inilah yang nanti akan kami sampaikan juga kepada para pengusaha gitu. Sehingga tadi yang dikhawatirkan, kami juga sangat berharap nih kepada pengusaha khususnya bahwa kenaikan pajak atau penyesuaian tarif pajak yang 1% ini tidak langsung semerta-merta menaikkan harga. Demikian Mas Damar. Baik, Mbak Dwi, terima kasih, dan kita harapkan bahwa ini masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan penyuluhan serta persiapan langkah preventif yang dilakukan oleh DJP ini bisa betul-betul diimplementasikan dengan baik. Terima kasih Mbak Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas DJP. Selamat beraktivitas kembali.